yaitu dinyatakan berakhir karena di situ terdapat sebuah proses dari pengamatan hingga pengakhiran. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom, kalau tidak ada kami lanjutkan. Ada pertanyaan di ruang BMKG Pusat? Ya, silakan. Dari mana medianya? Saya juga dari TV1, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan ke depannya akan terjadi langsung lagi atau gelombang susulan dalam waktu dekat? Oke, silakan Ibu di bidang geofisika. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan. Dan tadi terima kasih dari BNPB Pak Berton, tadi juga sudah disampaikan, apalagi banyak bangunan yang rusak, supaya masyarakat jangan dulu memasuki bangunan rumah atau gedung, karena itu akan sangat berbahaya karena gempa susulan masih terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini media televisi. Kalau tidak kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus monitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan. Itu bisa berlangsung berhari-hari, bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut backup thrust Flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana, hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya, ini mudah-mudahan sudah yang maksimal, nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan, dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi sudah disampaikan juga, masyarakat harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor, tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari 7. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wijayanto penjelasannya. Nanti ada juga pertanyaan di ruang Zoom. Ini sudah ada dari Sigi Nage TV. Meski peringatan dini telah berakhir, bagaimana himbauannya ke masyarakat? Bapak dan Ibu, kami persilakan. Berkoordinasinya seperti apa dengan peranan di bagian hilirnya, Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan ya, jadi peringatan ini sudah berakhir. Berarti bahaya tsunami-nya sendiri sudah kita akhiri, sudah tidak berbahaya. Mungkin masyarakat untuk aktivitas di nelayan dan sebagainya sudah bisa beraktivitas normal, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di daratan itu harus tetap waspada karena aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Tadi sudah disampaikan bagi masyarakat yang rumahnya ada kerusakan, ada retak-retak, tentunya ini harus tetap waspada, jangan kembali ke lokasi dulu. Jadi ini masih ada terus, nanti sambil memonitor
informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, tentunya bukan hanya dari BMKG pusat, nanti bisa koordinasi dari BMKG daerah, kita punya UPT, tentunya nanti dengan BPBD daerah juga selalu kita akan koordinasi. Jadi tentunya masyarakat tetap harus waspada untuk gempa bumi susulannya. Oke, terima kasih. Kembali kami menegaskan bahwa himbauannya adalah di gempa susulan karena tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir, bukan dicabut ya teman-teman media massa. Kami mohon untuk diksi pemilihan kalimat yaitu potensi tsunami dinyatakan berakhir. Dan pertanyaan untuk Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi Pak dari Harinta iNews, apakah sudah ada informasi update jumlah korban Bapak? Apakah ada yang meninggal atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tetap terus memperbaharui data-data yang masuk kepada kami. Namun bisa kami sampaikan ada informasi yang terbaru nih yang baru kami dapatkan adalah bahwa ada 2 yang meninggal. Ini pun masih terus kami pantau sehingga nanti kami mengeluarkan secara resmi berapa yang meninggal dan berapa kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana BNPB. Terima kasih Pak update-nya. Dan sebelum nanti closing statement, kami pertegas kembali supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada terjadi miskomunikasi di nanti pemberitaan ke depannya terkait gempa bumi hari ini, bahwa BMKG sudah menyatakan potensi tsunami berakhir. Jadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi BMKG terus memonitor gempa susulan. Untuk itu masyarakat dihimbau waspada. Jadi teman-teman media massa kami mohon untuk menyebarkan informasi hal ini dan pemilihan diksi kalimat yang tepat, yaitu dinyatakan berakhir karena di situ terdapat sebuah proses dari pengamatan hingga pengakhiran seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup ya Ibu Deputi. Mungkin closing statement dari Ibu Deputi Bidang Geofisika. Ya, sekali lagi tadi kami sudah sampaikan update terakhir bahwa peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, tetapi gempa susulan memang masih terjadi dan untuk itu tentunya kami berharap masyarakat di sana untuk tetap waspada dan tentunya kami menyatakan rasa prihatin kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini karena memang gempanya cukup besar dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon agar terus update dari informasi yang terpercaya dan sudah terverifikasi terutama dari media-media sosial yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG dan mohon masyarakat tetap tenang dan kami dengan BNPB dan BPBD dan juga pemerintah daerah terus akan memberikan informasi sesuai dengan perkembangan terkini dari gempa ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deputi Bidang Geofisika. Terima kasih sekali lagi teman-teman media massa. Sebagai salah satu mata rantai bencana, kami berharap kepada teman-teman media massa untuk memberikan informasi yang sesuai dengan data dan informasi dari BMKG sebagai peranan di bagian hulu seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.